Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Jayantini, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Matematika. Saya melakukan perekaman praktik pembelajaran untuk ujian kinerja pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di kelas 11 B MIPA 1 SMA Negeri 1 Ubud. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik sekali. Nah, semoga kalian di sana itu dalam keadaan yang sehat semua ya. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan aturkan panganjali umat terlebih dahulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk itu Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya, Adiananda, untuk memimpin doanya ya, Nak ya. Ya, Bu. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Adi. Nah, untuk presensi kita hari ini, Ibu sudah lihat, hampir semua sudah hadir di roomnya, walaupun ada temennya yang tidak hadir karena berhalangan, karena ada upacara agama, dan ada temennya yang sakit. Nah, mari kita doakan juga agar temennya yang sakit itu bisa kembali ikut bergabung ke pembelajaran kita ya. Nah, kemudian, selama pembelajaran berlangsung, kalian hanya boleh menghidupkan mic itu ketika kalian akan mengajukan pertanyaan atau pendapat, dan juga ketika menjawab pertanyaan, agar pembelajaran kita ini lebih kondusif. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama yang 3.2 itu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Nah, yang kedua, kompetensi dasarnya 4.2 itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, untuk IPK-nya di sini ada 3. Nah, yang pertama itu nanti kalian akan dapat memilih matriks-matriks yang bisa dilakukan operasi hitung matriks yang meliputi perkalian skalar dan perkalian matriks. Yang kedua, itu menuliskan proses operasi hitung pada matriks yang meliputi perkalian skalar dan perkalian matriks. Dan yang ketiga, nanti kalian akan dapat memecahkan masalah kontekstual menggunakan sifat-sifat operasi hitung matriks yang meliputi perkalian skala dan perkalian matriks. Nah, nanti untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, nanti kalian bisa simak langsung pada Desa e-learning-nya. Ya, Nak ya? Ibu. Ibu. Nah, oke. Untuk selanjutnya, Ibu mau mengecek persiapan kalian. Nah, Ibu akan melakukan pretest seperti biasa dengan Kahoot-nya. Jadi, siapkan. Kalian login dulu di Kahoot-nya, kahoot.it-nya. Oke, silakan. Sudah muncul, itu kode PIN-nya, 832276. Oke, Ibu mulai. Soal yang pertama. Ini materi pertemuan kita yang sebelumnya. Jangan sampai lupa. Oke, berarti hampir imbang sebenarnya ya. Nah, mari kita lihat berapakah ordo matriks ini. Ada 8 orang menjawab ordonya 2x3, ada yang 6 orang menjawab ordonya 3x2. Nah, ordo matriks itu kan ditentuin dengan baris, banyaknya baris dikalikan banyak kolom. Di sini barisnya ada 2. Baris 1, baris 2, kolomnya ada 3.
1, 2, 3. Nah, mohon diingat kembali pertemuan sebelumnya. Yang kedua, elemen matriks yang terletak pada baris kedua dan kolom ketiga pada matriks di bawah ini. Oke, baik sekali ya. Berarti semuanya sudah paham di mana letak baris kedua, kolom ketiganya. Benarkah pernyataan berikut? Oke, mari kita lihat. Nah, jika diketahui matriks A, apakah A transpusnya benar ini? Bagaimana caranya kita mencari transpus suatu matriks? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Wulan. Jadi transpos matriks itu bisa diperoleh dengan cara mengubah elemen-elemen pada baris matriks A menjadi kolom, sebaliknya mengubah elemen-elemen pada kolom matriks A menjadi baris. Oke, terima kasih ya Wulan ya. Nah, terima kasih juga untuk dia. Nah, jadi kalau kita mencari transpusnya itu, kita ingat materi sebelumnya, berarti yang awalnya dia baris ya, kalau kita transpus dia sekarang menjadi kolom. Nah, yang awalnya di sini kolom, kita transpus dia sekarang di matriks transpusnya dia menjadi baris. Berapakah hasil operasi matriks berikut? Oke, baik sekali ya. Jadi kalian masih ingat bagaimana operasi pada penjumlahan suatu matriks. Jadi kalian tinggal jumlahkan elemen-elemen yang seletak. 1 tambah 1, 3 tambah 3, 2 tambah 2, 4 tambah 4. Oke, soal yang terakhir. Berapakah hasil dari operasi matriks berikut? Oke, di sini banyak yang salah berarti ya, 12 orang yang salah. Tapi wajar aja karena emang materi ini belum Ibu kasih kan. Jadi jika diketahui matriks A itu 1, 3, 2, 4, maka A kuadrat. Kalau A kuadrat itu kan bisa kita cari dengan A kali A. Ya, berarti di sini kita cari dengan matriks A kali matriks A. Bukan matriks A ini kita kuadratkan ya. Bukan 1 kuadrat, bukan 3 kuadrat, bukan 2 kuadrat. Tapi kita gunakan dengan perkalian matriks. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, ini permasalahan yang akan kita kerjakan nanti ya pada LKPD-nya. Di sini ada 2 permasalahan. Nah, pada kegiatan belajar yang pertama, ini tentang perkalian skalar matriks. Nah, jadi kalian simak dulu ceritanya. Nanti kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian yang kedua, nanti dia yang kedua ini, nah misalnya masalahnya, seorang agen perjalanan itu menawarkan paket perjalanan ke Nusa Lembongan. Nah, paket 1 terdiri atas 3 malam menginap, 2 tempat wisata, dan 4 kali makan. Paket yang kedua itu dengan 4 malam menginap, 5 tempat wisata, dan 8 kali makan. Paket yang ketiga itu dengan 3 malam menginap, 3 tempat wisata, dan 3 kali makan. Nah, sewa hotel per malamnya itu 250, biaya pengangkutan ke tempat wisata 35.000 per tempat wisata ini ya, dan makan di restoran itu 75.000 per sekali makannya. Nah, paket mana yang menawarkan biaya termurah? Nah, jadi nanti kalian silakan diskusikan di forum diskusinya. Nah, nanti permasalahan yang Ibu berikan tadi, sampaikan tadi, kalian lihat pada LKPD-nya. Ya, kalian dulu dicermati. Nah, kemudian di sini sudah Ibu sediakan bahan ajar. Oke, mari kita lihat dulu bersama. Di sini ada bahan ajar dan PPT yang tadi Ibu sampaikan di awal. Kalau yang kelewatan bisa simak lagi di sana, dan video pembelajaran tentang perkalian matriks untuk referensinya kalian. Oke, nanti kalian bisa lihat sejenak ya tentang materi tentang perkalian matriksnya. Kemudian, nah di sini baru kalian melakukan diskusinya.
Jadi silakan nanti kalian diskusikan, nah sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Jangan sampai salah kelompok, nanti kalau kalian mengalami masalah, Ibu bantu kita diskusinya bersama-sama di sini. Nah, setelah kalian selesai diskusi di sini, jawaban LKPD-nya kalian upload kembali di tempat kalian menurut LKPD yang tadi. Nah, setelah itu kalian baru mencoba video interaktif untuk perkalian matriks untuk memantapkan lagi pemahaman kalian. Bisa dipahami, Nak? Oke, terima kasih. Nah, sekarang silakan kalian leave kita sebentar, 30 menit, kita diskusi di forum diskusinya. Nanti setelah kita selesai di forum diskusi yang tadi, kita join kembali ke Meet ini untuk sesi berikutnya. Oke, silakan nanti 30 menit lagi kita balik ya, Nak ya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, selamat bergabung kembali di Meet ini ya, Nak ya. Nah, tadi kan kita sudah bersama-sama diskusi pada forum diskusinya dan sudah Ibu tanggapi pula dan Ibu beri komentar. Nah, Ibu bangga dengan kalian karena sudah mau aktif berdiskusi di forum itu ya. Nah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi yang tadi untuk permasalahan yang pertama. Nah, Ibu minta kepada wakil dari kelompok 6 itu untuk mempresentasikan hasil LKPD yang pertama ya. Izin mewakilkan, Bu. Ya, silakan Ulan. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Ulan Prasanti, nomor absen 28, perwakilan dari kelompok 6. Nah, pada kegiatan belajar 1 ini, kita diberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan perkalian skalar matriks, yang bisa kita lihat pada LKPD-nya. Nah, berdasarkan petunjuk yang ada pada LKPD, berikut adalah solusi yang kelompok kami buat.
Tabel 1, data persediaan awal buah kedua pedagang. Nah, dari data-data yang diketahui pada soal, berikut adalah tabel yang kami peroleh, di mana pada persediaan awalnya pedagang A menyediakan apel sebanyak 15 buah, jeruk sebanyak 12 buah, dan mangga sebanyak 10 buah. Sedangkan pedagang B menyediakan apel sebanyak 12 buah, jeruk sebanyak 7 buah, dan mangga sebanyak 18 buah. Selanjutnya, kita nyatakan tabel 1 di atas dalam bentuk matriks dengan nama matriks P, dengan menghilangkan judul atas tabel dan bagian nama pedagang. Tuliskan juga ordo dari matriks yang diperoleh. Nah, di sini diperoleh matriks P dengan ordo 2 kali 3, di mana matriksnya yaitu 15, 12, 10, 12, 7, 18. Selanjutnya, diketahui juga pada permasalahan tadi bahwa kedua pedagang tersebut memperbanyak persediaan buahnya sebesar 2 kali lipat dari persediaan awal. Sedemikian hingga matriks P di atas itu dapat dinyatakan sebagai berikut. 2 kali matriks P sama dengan 2 kali 15, 12, 10, 12, 7, 18. Nah, di sini cara mengalikannya yaitu kita kalikan bilangan real 2 ini dengan setiap elemen-elemen yang terdapat pada matriks P. Sehingga matriksnya menjadi 2 kali 15, 2 kali 12, 2 kali 10, dan seterusnya. Sehingga diperoleh hasil perkalian skalar matriks yaitu 30, 24, 20, 24, 14, dan 36. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau pendapat yang berbeda? Nah, mungkin yang lainnya punya jawaban yang berbeda dari kelompoknya Wulan? Tidak ada. Oke, semuanya sudah sama ya. Nah, dari permasalahan pertama apa yang kira-kira bisa kalian pahami? Nah, apakah semua matriks itu bisa dikalikan dengan skalar atau bilangan real? Ya, silakan, Go. Dengan suatu matriks dapat dilakukan. Dalam artian, matriks dengan kode sama akan dikalikan dengan skalar. Karena dalam mengalihkan skalar dengan matriks, kita mengalihkan setiap elemen-elemen matriksnya dengan bilangan real K tersebut. Jadi, kita tidak perlu memperhatikan ordo dari matriks tersebut. Oke, terima kasih ya, Gung. Ya, jadi yang disampaikan tadi sama Gung Kanya, sama Ulan, itu sudah benar ya, Nak ya. Jadi perkalian matriks itu bisa dilakukan dengan cara mengalihkan setiap elemen-elemen dari matriks itu dengan bilangan konstantanya atau bilangan realnya. Jadi tidak memperhatikan ordo. Ya, tidak seperti penjumlahan atau pengurangan. Kalau melakukan suatu operasi, diperhatikan ordonya. Kalau penjumlahan pengurangan, kalau ordo kedua matriksnya nggak sama, kan kita nggak bisa lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, ya. Tapi kalau dalam perkalian skalar matriks, bagaimanapun ordonya, kita tetap bisa lakukan perkalian skalar itu. Itu dengan cara mengalihkan setiap elemen-elemen matriks dengan konstanta atau bilangan realnya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa, Bu. Sudah bisa stop share ya? Baik, Bu. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Nah, Ibu minta kepada wakil dari kelompok 1 itu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Pandewayan Adiwedana dari kelompok 1. Nah, pada kegiatan pembelajaran 2, ini adalah perkalian matriks. Nah, untuk permasalahannya, bisa teman-teman lihat pada LKPD. Nah, untuk yang pertama, kami dari kelompok 1, untuk solusi, yang pertama tabel 1. Nah, data penawaran paket perjalanan. Nah, bisa teman-teman lihat pada share screen, paket 1, menginap di hotel 3, transportasi ke wisata 2, kemudian makan di restoran 4. Kemudian paket yang kedua,
menginap di hotel 4, transportasi ke tempat wisata 5, makan di restoran 8. Kemudian paket yang ketiga, menginap di hotel 3, transportasi ke tempat wisata 3, dan juga makan di restoran 3. Kemudian tabel kedua, biaya menginap, transportasi ke tempat wisata, dan makan di restoran. Nah, pertama jenis layanan. Biaya hotelnya 250.000, kemudian transportasi 35.000, dan restoran 75.000. Nyatakan tabel 1 di atas dalam bentuk matriks dengan nama matriks A dengan menghilangkan judul atau atas tabel dan nama paket. Tuliskan juga ordo dari matriks yang diperoleh. Nah, untuk A, ordo 3x3, matriksnya 3, 2, 4, kemudian 4, 5, 8, dan juga 3, 3, 3. Lanjut. Nyatakan tabel 2 dalam bentuk matriks dengan nama matriks B dengan menghilangkan judul atas tabel dan jenis layanan. Tuliskan juga ordo dari matriks yang diperoleh. B, ordo 3x1 dengan matriks 250.000, kemudian 35.000, dan juga 75.000. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan total biaya dari masing-masing paket, kita harus mengalihkan data setiap paket dengan data biaya. Selanjutnya, jumlahkan. Jadi kalau kita melihatnya dalam matriks, kita harus mengalihkan entry-entry dari setiap baris matriks A dengan entry-entry pada tiap kolom matriks B. Selanjutnya dijumlahkan. Lakukan perkalian pada matriks A dan B sesuai dengan prosedur perkalian dua matriks sedemikian sehingga diperoleh A dikali B sama dengan 324, 458, 333 dikali dengan matriks 250.000, 35.000, dan 75.000. Nah, didapatlah sesuai dengan prosedur perkalian dua matriks. Bisa teman-teman lihat pada share screen. Untuk paket yang pertama hasilnya 1.120.000, kemudian paket kedua 1.775.000, dan juga paket yang ketiga hasilnya 1.080.000. Oke, terima kasih Adi. Nah, sekarang mungkin siapa yang kelompok lain mungkin mendapatkan jawaban dengan cara yang berbeda. Saya, Bu. Oke, Dian silakan. Jadi kelompok kami memiliki cara yang berbeda dengan kelompok Adi Wedana, yaitu tepatnya pada cara untuk mengalihkan matriks tersebut. Seperti yang kalian lihat tadi, kelompok Adi Wedana menjabarkan semua perkalian matriks A dengan B, yaitu dengan mencari total biaya pada paket 1, paket 2, dan paket 3. Sedangkan pada kelompok kami, kita mengalihkan matriks A dengan matriks B, yaitu seperti perkalian matriks yang telah kita pelajari, di mana sebelum mengalihkan matriks tersebut, kita melihat terlebih dahulu apakah matriks tersebut dapat kita kalikan. Kita lihat pada ordo matriks A dan matriks B. Di mana ordo matriks A yaitu 3x3 dan matriks B yaitu 3x1. Dan terlihat matriks A memiliki kolom 3 dan matriks B memiliki baris 3, di mana ordo tersebut yang menyebabkan matriks A dan B dapat dikalikan. Pada kelompok kami, yaitu kelompok 5, kita mengalihkan matriks A dan B secara langsung, yaitu caranya dengan mengalihkan
elemen-elemen baris pada matriks A dengan kolom pada matriks B, seperti yang sudah kalian lihat berikut ini. Kemudian seterusnya kita mengalihkan baris pada matriks A dengan kolom pada matriks B, sehingga didapat penjumlahan 750.000 ditambah 70.000 ditambah 300.000 dan seterusnya. Didapatkan hasil matriks 1.120.000, 1.775.000, dan 1.080.000 seperti hasil yang didapatkan oleh kelompok Adiwedana. Di mana pada jumlah 1.120.000 ini merupakan hasil dari total biaya paket 1 dan 1.775.000 merupakan total biaya dari paket 2 dan 1.080.000 merupakan hasil total biaya dari paket 3. Sehingga dapat kita simpulkan untuk penawaran biaya termurah merupakan paket 3, sama seperti jawaban dari kelompok Adiwedana. Sekian, Bu. Oke, baik ya, itu jawaban yang disampaikan oleh kelompoknya Wadana sama kelompoknya dia, itu sebenarnya maksudnya sama ya. Cuma saat kelompok Wadana mengerjakan, dia tidak mengerjakan dalam bentuk matriks, tapi mencari satu-satu. Paket 1 berapa total biayanya, paket 2 berapa total biayanya, dan kalau kelompoknya dia langsung menggunakan matriksnya. Saat perkalian langsung dibawa ke matriks. Tapi sebenarnya caranya sama dan menghasilkan jawaban yang sama pula ya. Jadi kalau saran Ibu, karena kita belajar ke matriks, nah nanti kelompoknya Wadana mungkin bisa dirubah, dijadikan ke matriks dia polanya. Paket 1, paket 2, paket 3-nya dirubah ke matriks. Nah sekarang, untuk mencari perkalian matriks tadi, nah itu kan ada syaratnya. Metode matriks itu berbeda. Perkalian untuk mencari matriks itu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan yang seperti yang dijelaskan tadi. Kalau penjumlahan pengurangan itu bisa dilakukan operasinya saat kedua matriks itu memiliki ordo yang sama. Nah, tapi kalau untuk mencari perkalian dua buah matriks, nah itu berbeda. Kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat-sifat perkalian matriks? Mungkin ada yang bisa mengemukakan. Baik, saya Niluh Kade Asri Bintari dari kelompok 6. Berdasarkan bahan ajar yang Ibu cantumkan pada e-learning, dapat saya amati ada beberapa sifat dari perkalian matriks, yaitu yang pertama, pada umumnya perkalian matriks tidak bersifat komutatif. Artinya apa? Jika seandainya kita mempunyai dua buah matriks, katakanlah matriks A dan matriks B, maka jika matriks A dikalikan terhadap matriks B, hasilnya tidak akan sama dengan apabila matriks B dikalikan terhadap matriks A. Atau secara singkat, matriks A kali matriks B tidak sama dengan matriks B kali matriks A. Kemudian, sifat yang kedua yaitu pada perkalian dua buah matriks berlaku sifat asosiatif. Nah, asosiatif artinya kita dapat menata ulang tanda kurung dalam ekspresi dan tidak akan mengubah hasil. Contoh, andaikan kita mempunyai 3 buah matriks, yaitu matriks A, matriks B, dan matriks C. Kemudian, matriks A kali kurung buka matriks B kali matriks C kurung tutup, hasilnya sama saja dengan kurung buka matriks A kali matriks B kurung tutup kali matriks C. Atau secara sederhana, kita dapat menggeser tanda kurung. Kemudian lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu pada perkalian matriks juga berlaku sifat distributif. Nah, sifat distributif ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu distributif kiri dan distributif kanan. Untuk lebih jelasnya, misalkan kita mempunyai matriks P, matriks Q, dan matriks R. Untuk sifat distributif kiri, rumusnya matriks P kurung buka matriks Q ditambah matriks R kurung tutup
sama dengan matriks P kali matriks Q ditambah matriks P kali matriks R. Lalu, untuk distributif kanan, rumusnya matriks Q ditambah matriks R dalam kurung kali matriks P sama dengan matriks Q kali matriks P ditambah matriks R kali matriks P. Baiklah, sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bintari. Nah, itu benar sekali tentang sifat-sifat untuk perkalian dua buah matriksnya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini dari permasalahan pertama sama permasalahan 2? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Mas. Jadi yang dapat saya simpulkan setelah mengamati pembelajaran hari ini, yaitu perkalian skalar matriks dilakukan dengan cara konstanta, yang artinya nilai matriks bisa dikalikan dengan cara mengalikan setiap elemen-elemen atau komponen nilai matriks dengan skalar. Misalnya, nilai matriks A dikalikan dengan skalar K, maka setiap elemen atau setiap komponen-komponen matriks A dikali dengan K. Oke, baik sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Bu, saya ingin menambahkan. Ya, silakan Mila. Nah, misalkan A dan B adalah sebuah matriks. Matriks A dan B dapat dikalikan apabila matriks A memiliki jumlah kolom yang sama dengan baris pada matriks B. Atau bisa dikatakan, jika kita ingin mengalihkan dua buah matriks, maka jumlah kolom matriks di sebelah kiri dan jumlah baris matriks di sebelah kanan harus sama. Nah, teman-teman, cara mengalihkan dua buah matriks ini adalah dengan memasangkan baris pada matriks sebelah kiri dengan kolom pada baris sebelah kanan. Contohnya seperti, misalnya, matriks A dengan ordo 3 dikali 2 dikalikan dengan matriks B dengan ordo 2 kali 2. Maka, untuk menyelesaikannya, pasangkan baris pertama pada matriks A dengan kolom pertama pada matriks B. Lantas, pasangkan baris pertama pada matriks A dengan kolom kedua pada matriks B. Pasangkan kembali baris kedua pada matriks A dengan kolom pertama pada matriks B, dan seterusnya. Nah, lantas kalikan setiap elemen yang bersesuaian dan hasilnya kemudian dijumlahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Ada lagi kira-kira yang belum disampaikan? Izin menambahkan, Bu. Iya, Ulan, silakan. Baik, jadi seperti yang sudah kita bahas pada kegiatan LKPD tadi dan seperti yang sudah dibahas oleh Bintari tadi, terdapat beberapa sifat-sifat perkalian dua buah matriks. Misalkan, semua hasil kali dan hasil penjumlahan terdefinisi untuk matriks A, B, dan C, serta untuk konstanta K elemen dari bilangan real. Maka berlaku sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, umumnya perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif, atau matriks A kali matriks B tidak sama dengan matriks B kali matriks A. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Rumusnya yaitu matriks A kali matriks B dikalikan dengan matriks C sama dengan matriks A dikalikan matriks B kali matriks C. Yang ketiga yaitu sifat distributif. Rumusnya yaitu matriks A dikali matriks B ditambah matriks C sama dengan matriks A kali matriks B ditambah matriks A kali matriks C. Dan matriks A ditambah matriks B dikalikan matriks C sama dengan matriks A kali matriks C ditambah matriks B dikali matriks C. Yang keempat yaitu matriks identitas, di mana berlaku rumus matriks identitas dikali matriks A sama dengan matriks A dikali matriks identitas sama dengan matriks A itu sendiri. Dan yang kelima yaitu untuk setiap konstanta K berlaku matriks A dikali konstanta dikali matriks B sama dengan konstanta dikali matriks A dikali matriks B. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ulan. Nah, itu kesimpulan kita untuk hari ini sudah sangat lengkap dan jelas sekali disampaikan tadi sama Ulan, sama Mila, sama Rimas ya. Nah, sekarang untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang mau apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu.
Ya, silakan Yogi. Apa yang kita pelajari hari ini nih? Melakukan perkalian matriks dengan skalar dan matriks dengan matriks, Bu. Oke. Hal apa yang mungkin masih kesulitan kamu melakukannya? Ada kesulitannya mungkin? Kesulitannya sih saat melakukan perkalian dua matriks, Bu. Soalnya kan beda caranya dengan penjumlahan pengurangan dua matriks. Oke. Kalau kayaknya disulitnya di sini deh. Mungkin Ibu bisa izin share screen biar lebih jelas lagi bagi teman-teman yang belum ya. Kalau kalian ataupun Yogi nih masih mengalami kesulitan saat perkalian dua buah matriks nih, ingat konsep yang dikatakan tadi, permainan domino. Ya, anggap kedua kartu domino ini adalah sebuah matriks, dan ini barisnya dan ini kolomnya. Ini kan kartunya 2 sama 4 kan? Kalau ordo matriks itu kan 2 kali 4, barisnya 2, kolomnya 4. Itu matriks yang pertama. Nah, matriks yang kedua, ini nilainya 4, 1, berarti barisnya 4, kolomnya 1. Nah, syaratnya ini, yang berdekatan ini nilainya harus sama. Dengan kata lain, banyak atau jumlah kolomnya pada matriks pertama, ini harus sama dengan yang baris pada matriks kedua. Seperti itu. Diingat aja permainan domino ini. Jadi nanti untuk perkalian matriks, yang mana yang bisa dikalikan, yang mana tidak bisa dilakukan perkalian, pasti akan cepat mengingatnya. Bisa dipahami, Yogi? Dan yang lainnya pula? Bisa, Bu. Oke, terima kasih ya semuanya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Nah, mari kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Silakan hidupkan mic-nya biar kedengaran tepuk tangannya. Kita semua belajar presentasi, belajar menanggapi ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan berikutnya, nah sekarang kan kita mau ngebahas perkalian matriks skalar sama dua matriks. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan ke determinan matriks yang ordernya 2x2 dan yang ordernya 3x3. Oke. Nah, untuk kegiatan kalian selanjutnya, di e-learning yang tadi tuh masih ada 2 tugas yang harus kita lakukan, yaitu untuk tugas mandirinya, ya, dan yang lagi satu tes formatifnya. Jadi Ibu pengen tahu sebagaimana pahamnya kalian tentang perkalian matriks itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Setelah link, nanti silakan dikerjakan itu ya, Nak ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita lakukan yel-yelnya terlebih dahulu ya, biar tetap semangat. Matematika. Saya bisa. Oke, terima kasih untuk partisipasinya, tetap jaga kesehatan, dan Ibu akhiri dengan para mesanti ya. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om.